Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Rawahu Muslim. Segunging para alim ulama sesepuh ingkang satuhu kinurmatan, wabil khusus jajaran pengurus DPW Hidayatullah Jawa Tengah. Pakai bagian utara enggak? Kalau ada bagus gitu, tapi kurang cakep. Di sini ada Ustadz Jihad, semoga Allah selalu menjaga beliau. Ustadz Evi, semoga Allah menjaga beliau. Dan pengurus-pengurus DPW yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Teman-teman di pengurus DPD Kabupaten Kudus, di sini ada Ustadz kita, sesepuh kita juga, murabi kita Ustadz Hanifah, semoga selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan pengurus Yayasan Al-Aqsa yang ada di Kudus, dari sesepuh-sesepuh yang perintis dan semuanya, juga kader-kader. Saya kalau ada pelantikan begitu ikut terbawa Ustaz Hanifah, karena saya bagian perkaderan tapi belum pernah mengikrarkan. Kenapa? Karena saya ikrar tuh suaranya aneh gitu, karena mengikrarkan tuh kayak Ustaz Hanifah harus tegas gitu. Jadi ada kaidahnya. Kalau saya mewakilkan yang laskar-laskar itu biasanya kader ikrar, kader ulah gitu dan seterusnya. Dan di sini masya Allah umat kita, ibu-ibu semuanya, yang saya memang kalau di Solo dan sekitarnya lebih banyak di dunia ibu-ibu, gitu ya. Dunia lembut. 80% nomor HP saya dikuasai ibu-ibu. Maka kalau pulang dari pengajian, yang saya setorkan kepada istri yang pertama adalah HP. Itu dicek ada yang genit atau enggak gitu. Tapi karena sudah biasa dan alhamdulillah istri percaya, dan saya juga tidak neka-neka, sehingga aman sentosa. Tentu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Izinkan saya berdiri ya jemaah ya. Kalau duduk saya kelihatan pendek, kalau berdiri ya selisih beberapa senti lah. Iya. Para asatid semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ummahat kita. Tentu saya bersyukur kepada Allah karena di hari ini Allah takdirkan bisa silaturahim yang seharusnya yang isi adalah beliau Ustadz kita, Ustadz Sunoto Ahmad MPD. Kalau beliau memberi gelar saya kader yang melampaui batas. Kalau Ustadz Fatur memberi gelar saya dengan Ustadz sejuta akhlak. Kalau kita sepakat Ustadz Fatur itu Gus Bahatnya Hidayatullah. Ustadz Fatur yang putranya 12 untuk sementara. Kalau Ustadz Ahmad itu kita kasih gelar namanya Ustadz tanpa batas. Dia kasih saya melampaui batas, kalau beliau tanpa batas. Dimanapun berada bisa ceramah, sampai menceramai orang gila saja beliau kuat. Jadi setiap hari Jumat beliau ada halakoh khusus, ya, yaitu di tempat PMI, Insya Allah. Saya ditugaskan 2 kali saya izin. Dan ramai yang sehat saja, gak mampu saya bilang.
apalagi ramai yang kayak begitu. Allahu Akbar. Saya kali kedua ke tempat ini jemaah, teman-teman semuanya. Dulu masih sedikit dan masih ada rumah judul di depan. Kemudian yang kedua ketika menikahnya Akhi Aziz, putra Ustaz Ahmad, saya mampir di Hidayatullah dan dijamu sama Ustaz Jihad di restoran Tenda Biru ya. Dan itu pun kenangan bagi saya. Nah, teman-teman insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diminta gantikan, ya saya jawab beliau. Tentu saya akan mengatakan bahwa secara teritorial ini bukan di wilayah kami, ya karena saya diamanai di sini Jatuh Bangsa. Tapi melihat pergerakan Islam tidak pernah melihat teritorial batas tempat untuk berdakwah. Bagi kita sesama saudara di dalam cakupan Hidayatullah ini. Tentu di sini banyak para asatidz, para ulama. Maka saya katakan faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang nggak punya apa-apa, dia nggak bakal bisa ngasih apa-apa. Dan saya pun juga begitu. Karena nggak memiliki sesuatu, saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan bareng-bareng bagaimana menggali pengalaman demi pengalaman. Saya rasa kalau di Kudus ini, masya Allah, dari berita, dari suaranya, dari prestasinya, membuat kami bangga, membuat kami bersyukur pada Allah Taala. Kemudian kami di sana mungkin ada sedikit kelebihan, kami masih banyak kekurangan. Maka kami di sini juga ingin silaturahim untuk berbagi ilmu. Kami mengambil ilmu dari sini seperti apa, dan kemudian apa yang ada pada kami kebaikan bisa dibagikan di tempat ini. Nah, kita masuk di kajian kita. Pembinaan hari ini berkaitan dengan keluarga surga untuk para kader. Tentu dalam kajian kader ini kita tidak bisa lepas dari bingkai yang telah menjadi manhaj kita di Hidayatullah, yaitu SW, sistematika wahyu. Dan sebenarnya bukan hanya Hidayatullah yang menggunakan manhaj ini. Ya, banyak, saya pernah beberapa tukar pikiran dengan hal-hal yang lain ada. Cuma memang tidak dilakukan sebagaimana di lembaga kita ini. Maka kita perlu bersyukur dengan adanya lembaga ini. Kemudian kenapa saya membawa arah kepada keluarga? Kenapa keluarga? Gitu. Karena satu, kita memang se-Indonesia, sedunia, hakikatnya adalah satu keluarga. Apalagi kita di Hidayatullah ini. Kita ini keluarga. Kalau kita kemana, kita pergi, susah apa, dengan izin Allah, dengan adanya ukhuwah keluarga ini, kita akan saling menolong. Bahkan tidak sedikit yang anaknya Ustadz ini dapat anaknya Ustadz ini, gitu kan? Dengar-dengar selalu mau besanan dengan khususnya, gitu. Jadi Al-Kafi, Al-Aqsa, gitu. Masya Allah. Nanti menara-menara juga bisa kan? Bisa. Boleh kan? Boleh. Ada. Menara Quran, udah menara Kudus. Menara Quran. Nyambung nggak kira? Nyambung. Tinggal dihubung-hubungkan aja gitu. Oke, kenapa keluarga? Memang keluarga ini menurut saya perkara yang sangat penting dalam pergerakan ini. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, kemudian keluarga kalian dari api neraka. Banyak teman-teman itu semangat dakwahnya di luar biasa, tapi di rumah itu nggak sabar. Didik anaknya orang sabar, didik anaknya sendiri ambiar. Ada nggak yang kayak gitu? Tapi kan bukan di sini kan? Di rumah iya, di rumah. Jadi aneh gitu. Yang bapak-bapak juga begitu. Kalau pas taklim di luar, masya Allah. Dai-dainya kan juga terjun di luar kan? Sabar, manis, mandi, cakep, kalimatnya terstruktur. Ketika ngomong sama istrinya, apa yang terjadi? Ibu-ibu ada nggak suami yang galak? Kalau dari ngomong,
Bapak-bapak pernah nggak dimarahin istri? Keren katanya. Saya bukan memancing, hanya menggali fakta. Jadi menggali fakta. Maka kita harus benar-benar memilih gitu, bahwa keluarga ini yang utama. Jenengan mau hebat di luarnya kayak apa, kalau di keluarga nggak ada artinya, ya kita nggak ada apa-apanya sebenarnya. Saya di luar berwibawa, tapi di rumah, bawa ember. Ya di luar bawa ubah-ubahan. Yes. Boleh and slow aja. A problem for me and you. Jadi, tetapi kita harus punya prinsip bahwa keluarga itu yang utama. Jangan sampai royalitas harta kita untuk orang lain, loyalitas waktu kita untuk orang lain. Sedangkan keluarga kita kemudian tidak pernah dipikirkan. Syekh Mahmud Al-Misri di dalam kitabnya Az-Zawaju As-Sa'id Al-Islami, beliau katakan bahwa tidak ada artinya orang-orang yang dia sukses di luar-luar itu, kemudian ketika di rumahnya dia tidak bisa menghargai keluarganya, nggak ada artinya. Maka yang kita mulai adalah keluarga. Bahkan beliau mengatakan pasangan itu harus siap untuk berkorban atas kebahagiaan pasangannya. Seorang istri, dia harus berupaya bagaimana agar suaminya bahagia walaupun dia mengorbankan perasaannya. Ya, bisa nggak, Bu? Saya bisa membedakan ini batuk beneran atau batuk by design. Ya, jadi ibu-ibu harus bisa membahagiakan pasangannya sekalipun harus mengorbankan perasaan. Mesti pikirannya bapak-bapak arahnya ke sana mesti. Jadi mengorbankan perasaan tidak melulu urusan itu. Contoh, ibu-ibu di rumah yang misalkan yang tidak masuk atau tidak masuk di unit amal usaha misalkan. Ibu-ibu kan kalau saya katakan universitas kurikulum terpadat sedunia itu adalah ibu-ibu. Universitas terpadat kurikulum SKS-nya itu adalah ibu-ibu. Dari mulai pagi bangun, kemudian ngajak tahajud, sehingga Nabi bersabda rahimallahu imra'atan qamat minal laili dan seterusnya. Kemudian dia bangunkan suaminya, dibangunkan keluarganya. Kemudian dia mulai untuk masak, umbah-umbah, porah-porah, medusi bocah, antar sekolah, buang sampah. Itu ya Allah rutinitas. Kemudian sudah beres-beres gini, mulai dari jam pagi jam 5 sampai jam 9 itu baru yang mau istirahat. Suaminya kan udah berangkat tuh, ternyata apa? HP-nya ketinggalan. Dan di kondisi itu si istri lagi pengen istirahat, lurus ke kaki, suaminya masuk dodol Assalamualaikum. Oh, baik mau petok ning apa enakan ya. Lama sikil jadi sirah jadi sikil, kok petok ongkang-ongkang. Ya Allah baru wae arep nglonjoke sikil. Sakitnya di mana tuh kira-kira? Di sana. Kadang-kadang ibu lagi capek, kemudian suami datang, Assalamualaikum, tolong bikinkan teh dong. Capek, ibu tolong please, jangan korbankan perasaan, walaupun capek tetap bikinkan. Unji mas, ya Allah. Soalnya istri jenengan gitu ya? Dari sorot matanya agak beda dengan kenyataan. Makanya ini yang dimaksud mengorbankan perasaan itu di situ. Seorang istri capek, seorang istri dia banyak urusan, tapi ketika suami minta tolong bikinkan aku teh, segera korbankan perasaan istirahatmu untuk kemudian membuatkan teh. Karena laki-laki itu kadang-kadang menghukumi sesuatu terlalu cepat. Ya mas seto, kalimat itu misalkan. Yo mas seto,
Yo tapi walaupun nanti kalau di kalangan kajian bapak-bapak saya sampaikan, ketika seorang istri mengatakan itu, tolong suami melihat dia sedang apa. Kalau dia sedang dolanan HP, ya mas seto. Ini berarti ada tanda tanya. Lihat online itu. Tapi seorang suami coba tuh kudu lihat. Kalau ternyata ini istri lagi gendong anaknya samping kiri, gandeng anaknya samping kanan, kemudian masih gendong anaknya lagi yang nomor berapa, masih gini, sekto, itu berarti suami harus paham dong. Itu sektornya itu kalau gitu ya Allah, air dinyalakan karena airnya ngalirnya kecil, kemudian mesin cuci dinyalakan, ya Allah wedok tuh kayak gitu loh, gendong, gandeng, masak, ngalir ke air, set gitu. Dengan karek gawe ke kopi. oh enak banget. Bukankah hari jatuh kawamu yang ada bisa? Wih, pinter dia. Tapi kalau ibu memang longgar, sekedar kalau enggak, mohon maaf. Kadang-kadang bapak punya kalimat tersendiri. Istri kon jaga ke angel, mending tetangga ngarep ini cepat. Aku pindah rono Ustaz, cepet banget loh. Urung minta ditawani, bapak teh atau kopi. Masa dia? Ya kayak gini loh sih tak cari itu. Dodolan Pak. Gitu. Jadi ini harus dipahami baik-baik teman-teman ya. Saya berulang kali harus ngajak ya, harus keluarga dulu. Kenapa? Banyak rumah tangga kader aktivis atau aktebal. Ada aktivis, ada aktebal. Ini masih baru-baru ceramah itu aktivis. Udah lama namanya aktebal. Oke teman-teman, saya rasa tidak sedikit ternyata teman-teman kita itu urusan rumah tangganya. Saya dakwah di masyarakat kebanyakan wanita. Yang paling membuat istri saya itu marah itu yuk masalah cemburu. Cemburu itu, makanya sampai saya bikin grup aku dan istri. Grupnya namanya Aku dan Kau. Mohon maaf, selama admin tidak membuka anggota baru, tidak boleh. Admin pribadi saya, jadi yang ngatur ceramah-ceramah saya itu istri. Kemana-kemana, itu tambah Masya Allah gimana, saya diawasi terus maksudnya. Jadi adminnya beliau, gitu. Tapi Masya Allah, jadi kalau ada masalah rumah tangga saya, yaudah. Karena saya nggak mungkin ngeramai istri, dia duduk innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nggak mungkin. Dan dia juga nggak berani untuk ngomong di depan saya, itu nggak berani. Kalau pas marah, akhirnya di grup itulah menjadi solusi bagi kami. Kalau saya ada sesuatu saya kirimkan ke grup itu, dia juga mendoakan semoga istri Ustadz kelak bisa berubah. Ya dia sendiri sebenarnya. Ini untuk manajemen cinta aja sih, supaya tidak berpaling. Oke teman-teman, walaupun jenengan mungkin secara usia lebih lah ya daripada saya. Oh Ustadz, aku pernah di usia Ustadz, tapi Ustadz belum pernah seusia saya. Saya mengakui itu. Saya mengakui itu. Tapi pengalaman tidak harus diambil setelah kita di masa itu. Menyampaikan tidak harus ketika kita di masa itu. Kalau harus begitu, mungkin saya nggak akan bisa menyampaikan bab mati. Saya belum mati. Oke, kita kembali ke sini. Nabi bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang terbaik untuk keluargaku. Keluarga pertama, teman-teman. Apalah artinya kita bisa berbuka manis dengan orang lain, kemudian dengan keluarga kita nggak bisa. Bagaimana kita bisa membagi waktu
kita untuk orang lain yang ingin curhat, orang lain yang ingin mengadukan segala permasalahannya. Oh, jam ini bisa bu, jam ini mbak, jam itu dek, silahkan. Istrinya, mas anterin dong belanja. Maaf, ibu. Padahal belanja itu tugasnya bapak atau ibu? Bapak. Bapak. Ubah-ubah bapak atau ibu? Bapak. Bapak. Cuci piring tugasnya bapak atau ibu? Bapak. Bapak. Itu tugasnya bapak sebenarnya. Maka bapak-bapak itu kenapa ini dikembalikan? Seorang syekh pernah ditanya, ya syekh, saya punya istri, iya. Kemudian istri saya sakit, oke. Nah, saya harus ngambil khodimah, pembantu, iya. Yang berkewajiban membayar khodimah itu siapa? Istri atau saya? Saya menjawab suami. Yang berkewajiban membayar khodimah adalah suami. Menunjukkan semua tadi adalah tugasnya suami. Selesai bu? Di sini perlunya apa? Ketika seorang suami melihat ada unggahan belum beres, jangan gampang marah. Karena itu tugas suami. Ya kan bu? Wanita itu lembut, jangan boleh terkena deterjen. Wanita itu bersih, jangan sampai kena debu. Kayaknya besok saya nggak diundang lagi. Ibu-ibu minta undang tapi bapak-bapak nggak mau di blacklist. Jangan pakai orang ini masalah. Jemaah, nggak saya ingin menyampaikan yang ada begitu sebenarnya. Maka saya tanya istri, pakaian saya semuanya tanggung jawab, pakaian adalah saya. Yang laundry kan saya. Itu. Makanan juga saya yang beli. Saya lakukan itu. Itu loh. Laundry saya yang bayar, saya ambil saya. Saya kalau laundry itu biasanya nyari waktu gelap-gelap. Masuk ketua yayasan laundry kan di sini banget. Jadi kita gelap-gelap pokoknya mati lampu gitu aman dan tentunya dapat kayak ketok gitu. Saya lakukan itu teman-teman. Ya. Soal kemudian suami minta tolong istri, tolong gunakan dengan kalimat yang baik. Nabi SAW bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha." Idza shalatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita telah menjaga salat lima waktunya, wa shamat syahraha, dan dia telah puasa di Ramadannya, wa ata'at zaujaha, dan dia telah taat kepada suaminya, wa asalat farjaha, dan dia telah menjaga kehormatannya, ila laha udkhulul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuk kamu surga dari pintu mana yang kamu suka. Allah. Tapi ada poin di situ tadi, jika dia taat kepada suaminya. Artinya ketika seorang suami dia kalau ubah-ubah dong, sami'na wa ata'na. Tapi tugasnya siapa? Suami. Gak jadi undang sama lagi. Tapi tugasnya istri samina wa ata'na dengan hadis ini tadi. Ya, idza ata'at zaujaha, jika dia taat kepada suaminya, dia masak dong samina wa ata'na. Dia pikir dong samina wa ata'na. Harus itu memang. Jadi ata'at zaujaha gitu. Oke teman-teman, tapi menurut saya bisa dikompromikan kok bareng-bareng. Bukan ada memang pembahasan ini hak, ini kewajiban. Kalau saya tidak begitu, ya mana yang memang dia bisa saling membantu, itu yang terbaik. Oke, kembali lagi zaman insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga ini nanti jika baik, ya dimulai dari dirinya dulu. Nanti akan nyambung. Saya akan bawa ke SD insya Allah, ya karena juga saya bagian perkaderan. Saya akan bawa ke sana. Tapi sebelum itu saya ingin berbicara secara umum dulu. Ya. Bahwa banyak sekali teman-teman termasuk anak-anak kita, saya ada urusan-urusan rumah tangga yang belum beres. Walaupun apa yang bisa dalam rumah tangga guyu-guyu terus? Ya enggak sih. Masalah itu pasti ada, problematika itu pasti datang. Tetapi ketika itu bisa dilakukan dengan baik, diselesaikan dengan baik,
Maka kalau orang-orang salah dulu, kalau nikah, ini hari pernikahan begitu, ada yang belum nikah. Dan macam-macam kalimatnya ya. Oke. Yang pertama kali dilakukan bukan seperti kita yang disebut dengan honeymoon, disebut bulan madu, malam pertama, bukan itu. Banyak kitab menjelaskan ketika orang itu nikah di malam pertamanya, dia adakan namanya ta'aruf lanjutan. Ta'aruf lanjutan. Ta'aruf pertama ketika dia mau melamar, kemudian ta'aruf lanjutan dilakukan setelah akad nikah. Apa yang disampaikan di situ? Keduanya saling bertanya, saling memberi masukan. Mas, apa yang kamu inginkan dariku dan apa yang kamu benci dariku? Disebutkan, saya pengen seorang wanita itu yang begini. Begini itu nggak cerewet, begitu itu nggak neko-neko, begitu itu nggak boros, begitu itu dan seterusnya. Gantian seorang istri dia menyampaikan kepada suaminya, Mas, sebagaimana doaku yang telah kupanjatkan sejak TK, Mas. Sejak TK. Saya pengen punya seorang suami dengan karakter ini dan itu. Dijelaskan. Kemudian saling menjaga dalam visi misi itu, dalam perjanjian itu. Makanan kesukaan apa, makanan yang dibenci apa. Istriku paling gak suka kalau saya makan pete. Kalau makan pete, gak boleh pulang dulu. 3 hari, Pak. 3 hari ya. Caranya bagaimana gitu? Katanya ada habis makan pete suruh kopi gitu ya katanya. Tapi belum saya praktekkan itu. Saya mending daripada harus berseteru, walaupun ada nafsu untuk makan pete, mending ditinggalkan. Caranya begitu. Tentunya berbahagia, ya insya Allah dimuliakan oleh Allah Taala. Kalau suami istrinya udah baik, nanti ke anak-anaknya juga akan enak, nyaman. Pendidikan integral kita bukan hanya di sekolah, tapi di rumah kita juga akan terwujud. Ada kasih sayang di situ dengan kasih sayang baik. Nabi SAW pernah mencium Husain. Kemudian seorang sahabat melihat, ya Nabi, kau cium cucumu. Aku punya 10 anak, 11 nggak ada yang saya cium saya sama sekali. Ya Allah, gitu. 10 anak nggak ada yang disayang sama sekali. Kemudian Nabi bersabda, man la yarham la yurham. Barang saya yang tidak menyayangi, dia tidak akan mendapat sayang. Jadi ke anak juga begitu. Apalagi kita di Hidayatullah, anak ini Masya Allah butuh perhatian yang hebat dari kedua orang tuanya. Oke, kita akan mulai bagaimana keluarga takdir ini ya menjadi keluarga surga. Karena di Hidayatullah kita sudah ada manhaj. Kita pakai SW, sistematika wahyu. Kita mulai dari surah yang pertama turun yaitu 1 sampai 5 yaitu Al-Alaq. Di situ konsep ilmu yang melahirkan syahadat. Sekalipun nanti akan dipertajam lagi dengan ilmu berikutnya. Maka dalam rumah tangga kader Hidayatullah gak boleh lepas yang namanya ilmu. Dimulai dari tanda-tanda yang sederhana, perpustakaannya. Oh kalau saya mah perpustakaan nggak kelihatan Ustaz. Lihat, monggo aja sih. Substansinya adalah ilmu. Adapun dohir dan bentuknya silahkan. Di dalam Muqaddimah Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang telah ditulis oleh Syekh Fauzan, di sana dikatakan bahwa ketika beliau membahas tentang fadilah tafaqquh fid din, masalah buku judul awalnya itu. Di situ beliau menyampaikan keutamaan bagaimana agar kita thalabul ilmi. Banyak keutamaan yang disampaikan. Keluarga Hidayatullah pencari surga nggak boleh lepas dari yang namanya thalabul ilmi. Harus ada jadwal rutin taklimnya. Karena kalau nggak ada ilmu, nggak akan ada perkembangan amal. Nggak ada peningkatan amal kalau tidak didasari dengan ilmu. Kalau ustaz kita selalu bilang ikroknya nggak jalan gitu toh. Ikrokmu gimana gitu. Kita lihat nih, ikrok hubungannya dengan surga apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan karena Allah untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya dia untuk menuju
surga. Iqra ini konsep untuk mendapatkan surga, teman-teman. Maka orang dia itu harus semangat talabul ilminya. Ngaji walaupun dulu dikatakan di dia itu miskin ulamanya, miskin alimnya. Iya, bisa saja pada waktu itu karena semuanya masih berangkat perintisan dan seterusnya. Hidayatullah dari awal juga begitu, awalnya biasa-biasa, lama-lama Masya Allah. Dan sekarang berapa alumni kita yang ada di Timur Tengah? Banyak banget. Yang udah kembali banyak banget, yang menjadi asatid, ya, panutan-panutan umat dengan izin Allah banyak banget. Dimulai dari ilmu. Kemudian beliau menjelaskan ilmu itu sikap seorang hamba kepada ilmu itu terbagi jadi 3. Yang pertama adalah orang yang mengumpulkan antara ilmu dengan amal. Nah, kita pilih yang nomor 1 ini, teman-teman. Ilmu dan amal. Semakin ilmunya bertambah, amalnya semakin bertambah. Di rumah tangga juga begitu. Yang kita kaji udah banyak banget. Belum nanti kita akan membahas di endanya, qiyamul lailnya. Nanti di poin ketiga insya Allah. Jadi kalau orang-orang itu bisa menggabungkan antara ilmu dan amalnya, dia orang yang selamat. Dia orang yang selamat. Yang kedua dan ketiga nggak selamat. Siapa yang kedua? Mereka punya ilmu tetapi tidak mengamalkan. Itulah yang disebut dalam kitab tersebut al-mabdu, orang-orang Yahudi. Yang ketiga adalah orang yang semangat beramal tapi tidak didasari ilmu. Yang itulah yang dimaksud dengan Nasara dalam kita lihat dalam berbanyak tafsir. Tetapi teman-teman, ada seorang ulama yang mengatakan dengan sudut pandang yang berbeda. Dia mengatakan ayat yang kedua, bukan ayat, pembahasan kedua ketiga ini jangan selalu diarahkan ke orang Yahudi, ke orang Nasrani, tetapi jadikan pelajaran bagi kita. Jangan-jangan kita ada juga kita ini yang tidak beramal padahal punya ilmu, atau kita semangat melakukan amalan tapi tidak dasar ilmu. Orang hidayatullah harus semangat soal mudeng atau mubeng itu yang nanti aja. Maka jawabannya fattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu yang penting berusaha, kamu yang penting bertakwa kepada Allah. Allah yang bakal ngajarin kalian. Kalau sudah diajari sama Allah, ada disebut ilham, ada disebut dengan intuisi, ada disebut feeling dan seterusnya, dan itu terjadi. Apalagi hidayatullah. Dan kan dulu sering kerja bakti ya Ustaz ya. Kerja bakti terus pinternya kapan gitu. Ponakan saya ketika di Hidayatullah Depok ya, dia di sana itu hampir tiap waktu kerja bakti terus di sini. MTS dia selesai, kemudian dia diterima di LKIT ya, nyambung dengan Wadi Mubarak tadi. Dia ditanya ketika di situ, ada yang nanya ini kayaknya pengen menjatuhkan Hidayatullah. Gimana menurutmu? Ya, di Wadi Mubarak dengan di Hidayatullah gimana bedanya? Ini kayak mau seolah-olah jawabannya kalau di Hidayatullah itu jabakti terus, kalau di Wadi Mubarak ngaji terus. Tapi ponakan saya jawabannya masuk di luar dugaan saya. Apa kalimat yang keluar darinya? Alhamdulillah, dengan dididik di Hidayatullah saya bisa masuk ke Wadi Mubarak. Artinya ketika dia sudah berada di Wadi Mubarak, dia sudah nyaman dengan pendidikan sebelumnya di Hidayatullah. Kalau tidak dididik di Hidayatullah, belum tentu saya bisa nyaman di Wadi Mubarak. Lanjut Libya, ya, kemudian selesai, kemudian melanjutkan kuliah lagi. Dan Masya Allah, berkahnya di situ. Kita juga merasakan di Hidayatullah itu dari dulu. Mungkin di sini yang paling perintis di sini siapa yang hadir? Termasuk jihad ini perintis ya, tapi belum sepuh, tapi perintis. Siapa gitu? Kita merasa ya. Kalau saya masih generasi baru jamaah, angkatan saya di sini paling siapa? 2005 lulus SMA. Itu udah enak. Al-Kafi sudah saya angkatan pertama berarti di Al-Kafi itu.
Jadi sekali lagi, ayo kita semangat untuk ngambil ilmu. Kita kalau ilmunya kurang, ya sikap kita juga akan kurang. Orang itu kalau ilmunya luas akan mudah untuk bersikap. Gak fanatik, gak ini, gak itu. Jamaah, jadi apalagi fikih, ya kita di Denpasar yang udah marala usko ada yang namanya wasatiyah, ya kan? Kita ambil yang pertengahan. Kita tidak mengklaim kita yang paling benar. Cuma yang lain adalah saudara semuanya, insya Allah. Apalagi fikih, apalagi di Kudus, ya kan? Masya Allah, ada para kiai, ya para masyayikh di sini. Baru dengan baik menghormati beliau-beliau, takdim kepada beliau-beliau. Kembali lagi, konsep ilmu al-alat jelas sekali adalah jalan menuju surga. Apalagi al-alat ini nanti akan melahirkan apa? Syahadat, ya kan? Coba, walaupun al-alat itu 1-5, terakhir dari surat al-alaq bunyinya apa? Jemaah? Wasjud wa qatarib. Bersujud dan mendekatlah. Artinya nggak ada artinya ilmu yang dibangun kalau tidak menjadikan kita dekat dan sujud kepada Allah. Kalau nggak menjadikan ngerti bahwa pentingnya sujud dan mendekat pada Allah, nanti sama dengan ilmu yang diberikan kepada iblis. Ilmu secara pengetahuan saja, bukan ilmu yang bisa menguatkan roh. Yang pertama. Oke, sekarang yang kedua. Dalam SD yang kedua apa? Al-Qalam 1-7. Konsepnya konsep apa? Berakhlak atau berquran, ya kan? Ya, mutakhaliqul bil Quran. Oke, kita lihat di sini. Kenapa saya katakan bahwa kader itu insya Allah keluarganya jannah? Karena dia memahami, mempelajari konsep yang ada di dalam Al-Quran ini. Nabi pernah ditanya, teman-teman. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilan nasan nara. Nabi pernah ditanya itu. Ketika ditanya perkara apa wahai Nabi yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, apa jawab Nabi? Taqwallahi wa husnul khuluqi. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Konsep al-alaq tadi, ya kan? Konsep al-qalam, surganya mana? Surganya itu. Akhlak mulia itu akan menjadikan kita pantas untuk dimasukkan ke dalam surga. Takwa kepada Allah dan baiknya akhlak. Akhlak kita kepada Allah tidak boleh syirik. Akhlak kita kepada Nabi berarti ittiba Rasul. Akhlak kepada suami, kepada istri harus ada di situ, saling menjaga hak dan kewajibannya. Kalau udah itu masya Allah. Kalau akhlaknya itu sudah baik, suaminya baik, belum seorang istri itu minta sesuatu, seorang suami sudah memberikannya dan memberikannya. Ya kan? Bapak-bapak tahu nggak makanan kesukaan istrinya apa? Akeh. Sembarang durian. Sembarang durian. Omnivora. Ya Allah, bahagia Bapak kalau punya yang harapan ya gitu. Gampang lah itu imon-imon aneh ya. Maaf itu bukan imon itu lah. Saya kan aslinya Jawa Timur jemaah, jadi kadang-kadang keceplos bahasa kasar. Oke, jadi seorang istri juga harus ngerti. Itu di antara konsep yang dibangun dalam sebuah buku judulnya Al-Usra Bila Masyakil. Keluarga tanpa masalah. Bukan arti zero, tetapi minimal. Apa? Akhlak suami istri. Seorang istri ngerti kesukaan suami apa, seorang suami ngerti kesukaan istri. Dan bukan hanya ngerti kesukaan, tapi ngerti karakternya. Paham, harus paham karakternya. Maka kalau ada seorang istri lah, itu kadang-kadang ada pakai gaya bahasa sindiran. Saya juga sering bersama Ustaz Salim Akila. Jadi kadang-kadang
Banyak seorang istri itu pakai bahasa perasaan atau sindiran. Maka ibu-ibu jenengan kudu ngerti suami jenengan itu yang peka perasaan atau enggak. Kalau enggak, saya sarankan jangan sekali-kali pakai perasaan. Itu akan bikin mati rasa. Contoh. Nanti kalau contoh-contoh banyak bisa dilihat di Instagram saya ya. Di sana kajian-kajian keluarga saya di situ. Ada seorang istri lagi nyanding dan mendampingi seorang suami yang lagi nyetir mobil tersebut, gitu kan. Kemudian seorang istri bilang, Mas, ketoprak yang sebelah sini tuh kayaknya enak banget ya Mas ya, sama tahu kopatnya. Ini kalau suami punya perasaan, kalimat itu apa maksudnya? Tumbas lo Mas. Oh yakin? Oh tahu kopat itu jadinya enak loh Mas. Oh Rai menurutku jelas nggak peka. Jadi, oh masa sih dia? Ayo mampir ya. Ya Allah suamiku bener-bener suamiku mampir. Itu loh dia mampir, jangan terus. Seorang istri ketika ngambek, dia pulang rapat DVD jam 9 pamitnya, ternyata jam 10 baru datang. Padahal sebelum pulang sudah dipesan nih, Mas, nanti kalau pulang jangan lupa ya beli nasi goreng. Ya dia insya Allah berangkat. Udah berangkat, ternyata jam 9 udah ditunggu. Istri itu kalau udah janji, dia menepati. Dalam arti dia nunggu sampai jenengan pulang. 9 lebih 1 detik gak ada ditinggal. Ya Allah. Akhirnya tidur, dibuka lagi jamnya, ternyata belum datang. Jam 10 jenengan datang. Rapat-rapat udah dikunci dari dalam. Tapi dia keluar untuk membukakan, dia turun atau ke ruang tamu. Jam berapa ini Mas? Itu sebenarnya bukan pertanyaan. Jam 10 itu nggak begitu sebenarnya. Ingin mengatakan kok yang ini lagi boleh Thomas. Rasa mulai pisan. Kalimat itu tuh. Ingat-ingat kalimat rasa mulai pisan. Itu tuh bukan jangan terus jenengan yo wes. Jangan pulang sekalian, itu maksudnya dia menunggu kalimat selondohan darimu. Please maaf, itu yang ditunggu. Aku ulangi kok yakin hal ini aja serius. Nah gitu dia masih ngegas. Serius. Iya ya dia yakin ini kan juga dalam rangka memberikan nasi goreng kamu. Nah gitu. Itu tunggu kalimat itu. Jangan nggak punya perasaan. Rasa mulai bisa. Oke. Wah, dia tahu nggak di balik pintu menangis itu. Tidak semua anak memiliki perasaan. Habis nginceng itu korden. Mau nanti. Dia sering memahami kebiasaannya masing-masing, akhlaknya harus ngerti. Yang paling dimarahi apa? Saya nggak jauh-jauh, saya tuh akan mengatakan tentang keluarga saya. Istri saya itu paling suka metuhi seragamnya foto. Padahal aku jujur aja, jadi rapatnya seneng. Saya rapatnya seneng, jadi nek malam itu foto karena saya dulu pernah lama di panti asuhan. Karena udah lama banget, karena saya itu yakin sejak kelas 2 SD. Nah, seragam malam itu waktu saya di Depok. Niat saya santri, tapi dipanggil sama orang-orang kamu tuh, ayo baca panti, sini baca panti, gitu. Jadi seragam foto-foto jangan panti gitu. Ya Allah, ya. Saya sama istri kan yang piatu kan gitu. Tapi saya katakan, tadi Syekh Muhammad Al-Misri mengatakan, korbankan perasaanmu dalam rangka mencari cinta pasanganmu. Jadi dia kalau saya keluar gini, lihat dulu bajunya. Oh itu, langsung ganti.
saya baju apa, dia punya. Misalkan saya dapat hadiah dari orang, dia jahitin. Sampai begitu teman-teman. Ya kalau makanya, dan istri itu paling nggak suka saya beli sesuatu tanpa konsultasi sama dia. Emang itu dia. Misalkan aku tiba-tiba beli baju ini, dia tadi beli baju ini, langsung, oh, mulai beli murah. Tapi giliran beliau mau belikan lebih mahal, ya nggak apa-apa, mahal kan untuk suamiku. Ini gue jawabannya. Tapi kalau kita udah ngerti kayak gitu nggak apa-apa, yang penting dia bahagia. Yang penting duit enak gitu aja lah ya. Oke teman-teman yang saya cintai karena Allah, ini akhlak. Akhlak kepada mertua, ya. Ibu-ibu, kalau suami jenengan beliau itu sangat peduli kepada ibunya khususnya, umumnya kepada bapaknya, dorong. Dia nggak bakal akan muncul cinta yang sejati pada jenengan kalau cinta ke istrinya, ke ibunya saja nggak ada. Maka seorang istri coba deh, jenengan meraih cintanya suami yang sejati dengan banyak mendekatkan suami kepada ibunya. Mas, udah transfer belum ke ibu? Mas, sudah nengok ke ibu belum? Mas, itu kalimat-kalimat yang membuat seorang suami akan besar dan dia akan berbalik kepada orang tua panjenengan. Ini akhlak. Termasuk saya ke ibu saya perhatian banget, ngerti saya insya Allah simbol itu kalau begini berarti karakternya ini lagi kenapa. Misalkan masuk angin kok 3 hari belum sembuh, udah dikeroi, sudah dikasih PPO, sudah dikasih remason, saya ambil kesimpulan. Belikan alih-alih. Paham saya. Sampai mertua saya itu ngerti. Nur, gitu. Kok simbol dari ngomong saras, anoi gak dibawa ke alih-alih. Jadi simbol saya itu kalau adem panas rodok suwe, pengen ditugas ke alih-alih. Jenengan bahkan darinya banyak enggak juga, karena ternyata alih-alihnya beliau itu disini tombol ini, tapi rung dibalik ke orang wani jalu, orang wani nagi, perasaan dipendam, adem panas. Dan itu udah ditumbas kayak gitu, ademnya hilang, panasnya hilang, standar. Paham saya kayak gitu. Ngerti gitu. Saya punya pengalaman ya, saya punya pengalaman yang cukup unik dengan simbol saya itu ya. Jadi simbol saya itu perasaannya begitu. Ini saya sampai jam berapa ya? Hah? 15 menit lagi? 5 menit lagi? Oke. Udah saya percepat. Tadi apa? Sampai berapa? 2 ya. Sekarang kita ketiga. Yang ketiga suratnya apa? Al-Muzammil 1 sampai berapa? 10. Dia diulang-ulang terus. Kalau Iqra 1 sampai Al-Alaq 1 sampai 5, Al-Qalam 1 sampai 7, Al-Muzammil 1 sampai 10. 1 sampai 10 ini adalah konsep tazkiyatun nafs. Bagaimana kita membersihkan diri kita dari berbagai dosa kemaksiatan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Fawaidul Fawaid, penyakit hati yang dominan itu ada 4. Yang pertama al-kibr, sombong. Yang kedua al-hasad, iri, dengki. Dalam perjuangan kan kadang-kadang begini, itu yang junior aja sudah begini-begini, kami yang senior belum apa-apa. Kadang-kadang muncul kayak begitu itu. Padahal semuanya Allah yang menentukan. Kemudian yang ketiga al-syahwat, keinginan nafsu yang begitu menguat. Dan yang keempat yaitu al-ghadab, suka marah. Beliau menyebut 4 perkara ini adalah arkanul kufri, rukun kekufuran. Bergesernya gunung-gunung yang kokoh itu lebih mudah daripada bergesernya 4 penyakit hati ini dari diri kita. Apalagi hasad, perbuatan yang paling sibuk, yang menyakitkan, gak mendapatkan apa-apa adalah iri dan dengki. Maka ini harus dibersihkan, apalagi dalam perjuangan. Kita ini kan dalam satu perjuangan, teman-teman. Maka kalau dapat rezeki yang banyak, jangan dengan dalil wa amma bi nikmati rabbika fahdis,
ngobrol-ngobrol ke orang lain, yang lainnya tidak diciprati. Jangan sampai contoh, aku diduwe akeh, enak. Terus ije, terus pakai kulkas, terus tak guna engko, terus udah. Belum ngabunin. Ya Allah, jahat banget orang ini. Suka nyanyi pamer-pamer, toh nggak pernah kemudian teman-temannya berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, banyak cara ya bagaimana kita mentazkiyah nafas kita. Misalkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Syekh Ibrahim Al-Khawas mengatakan cara membersihkan hati menurut beliau ada 5. Yang pertama yaitu qiraatul Quran wa tadabbur, membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Kemudian yang kedua qiyamul laili, menegakkan sholat malam. Yang kedua beliau mengatakan qolatul batuni, sering puasa. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau yaitu qiyamul lail, sholat malam. Yang keempatnya yaitu at-tadarruk fi sahur, dan yang kelima mujalatus sholihin. Ini yang biasa ditembangkan tombo ati iku limo sampurnani. Di dalam Hidayatullah kita punya konsep itu, yaitu dalam surah Al-Muzammil. Maka Nabi mengatakan rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa aiqadat zawjaha fa idza abat fanadohat ala wajhihi al-ma'a. Nabi merahmati seorang istri yang dia bangun di malam hari, dilanjutkan dengan sholat malam. Dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, hendaknya seorang istri memercikkan air kepada wajahnya. Dan sebaliknya, hadisnya berbalik. Allah menghargai, menghormati, merahmati sholat. Laki-laki seorang suami bangun malam, dia langsung sholat, bangunkan istrinya, nggak mau ciprati. Hadisnya begitu. Ya, tapi ini jangan langsung dilakukan. Ada undang-undang perlindungan istri nanti, ADRT ya. Jadi harus dengan cara yang baik. Terus ibu-ibu di hadis ini sholat dulu baru bangunkan. Jangan bangunkan dulu baru sholat. Kenapa? Supaya tidak salah tafsir. Supaya tidak salah tafsir. Apalagi ibu membangunkannya suami masih pakai mukena warnanya putih, terus di sini dicelai ireng. Cepet bangun banget itu. Ya, jadi penting sunnah malam itu. Kemudian baca Quran, harus ya, rumah tangga. Ya, coba nanti iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Baca Quran itu nanti akan membawa kita kepada akhirat dan diberi syafaat oleh Al-Quran. Berarti apa? Jannah wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah kebaikan untuk kita, atau justru dia akan membantai kita di akhirat. Nah, kemudian karena waktu yang keempat berarti apa? Al-Mudaththir 1 sampai berapa? Mudaththir 1 sampai 7. Di situ kaitannya dengan tumfa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Itu juga penting. Balasannya apa? Berdakwah itu jannah. Berdakwah itu balasannya jannah. Maka keluarga Hidayatullah, keluarga Qadir itu nuansanya jannah semuanya. Bahkan siapa mengajak untuk melakukan sebuah kebaikan, dia akan dapat pahala. Kemudian pahalanya orang yang melakukan juga akan disetorkan kepada dia tanpa mengurangi dia sedikit pun. Ajak teman-teman kita mengajak mereka ke Hidayatullah bukan berorganisasinya sebenarnya, masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam insyaallah. Kemudian terakhir itu berjamaah, karena jamaah ini untuk menjadikan turunnya keberkahan. Saya katakan ke teman-teman, jangan merasa kita ini berjasa kepada Hidayatullah, apalagi kita berjasa kepada Islam. Ingat di surah Al-Hujurat yang terakhir itu, jangan ngerasa kamu itu berjasa terhadap Islam. Justru dengan adanya Islam, kamu bernilai. Kalau kita sedikitkan lagi ke sini, melalui Hidayatullah Islam, kita meyakini Islam melalui lembaga Hidayatullah ini, kemudian kita bisa dengan izin Allah bernilai secara duniawi ataupun ukhrawinya. Kita ini kalau duniawinya, kalau saya dulu nggak pernah di Hidayatullah
kayaknya belum pernah naik pesawat kayaknya Pak. Melalui dia itu loh bisa naik pesawat. Kayaknya bodoh kabeh deh. Masya Allah gitu loh teman-teman. Tapi kemudian saya katakan teman-teman banyak yang nyesal ketika dia keluar, apakah dari lembaga apapun deh. Maka kalimat ini saya katakan jangan sampai kamu menghina, jangan sampai kamu merendahkan di mana kamu bekerja di situ. Kamu dapat maisha dari Allah melalui lembaga itu, kemudian kamu di belakang menjelek-jelekan. Ini orang yang sangat tidak punya adab. Bukan hanya di lembaga perjuangan ini. Misalkan jangan kerja di perusahaan, jangan dapat rezeki dari situ, makan dari situ, kemudian jangan jelek-jelekan. Itu orang yang nggak punya adab. Kekurangan di lembaga kita pasti ada. Tapi bukan itu. Kalau ada kekurangan, kita tutup bareng-bareng. Ayo kita ada berdakwah. Mereka, apa sih kekurangan kami? Mohon ditutupi dong, mohon disampaikan dong. Kami perbaiki, mohon doanya. Begitu teman-teman, insyaallah muliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, Ustaz Ridwan kayaknya sudah khawatir kalau nggak tepat waktu saya. Saya menyesuaikan waktu, karena saya pintar menyesuaikan diri. Juminten tindak peken. Yang mbak itu mbak santen. Tekap semanten ingkang saged kawula aturaken. Menawi wonten lepat ridho ning atur nyuwun agung ing pangapunten. Pitik walik saka kebon. Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.